Ketua Umum Partai Golkar membeberkan sejumlah syarat bagi capres yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Syarat tersebut adalah yang pertama, capres yang diusung harus tidak terindikasi dengan politik aliran, tidak mau yang ekstrim katanya. Waduh, siapa sih Pak capres yang ekstrim? Dan syarat yang kedua, dan ini yang paling menggelitik, capres yang diusung harus siap melanjutkan program IKN, Ibu Kota Nusantara. Waduh, harus siap melanjutkan ngutang juga dong Pak. Nah, ini publik bertanya-tanya, mengapa sih syaratnya harus melanjutkan IKN? Ada apa sih dengan IKN? Mengapa seperti dipaksakan? Nah, menurut Airlangga Hartarto, ini karena IKN sudah menjadi undang-undang, jadi harus dilaksanakan. Tapi ya tetap saja Pak, kok kesannya sempit banget ya, syaratnya hanya IKN saja untuk menjadi presiden. Mengapa tidak sesuatu yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, capres yang diusung harus siap mensejahterakan rakyat. Nah, gitu dong Pak, kok IKN saja? Ingat ya Pak Airlangga, yang memilih di Pilpres nanti, yang nyoblos nanti, itu rakyat, bukan oligarki. Jadi yang harus diperjuangkan ya nasib rakyat, jangan nasib oligarki Pak. Nah, ini Airlangga Hartarto juga mengaku sebenarnya sudah mengantongi nama yang bakal diusung sebagai capres KIB. Hanya saja belum diumumkan. Alah Pak, nggak usah diumumkan, publik juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Syarat untuk menjadi presiden, calon presiden dari Partai Golkar lah, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, itu salah satu diantaranya itu adalah harus mau melanjutkan IKN, Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Negara. Saya kira hal-hal ini adalah hal yang wajar ya. Kenapa hal yang wajar? Ya karena IKN sekarang sedang dilaksanakan. Dan seluruh rakyat Indonesia mulai sekarang harus mencari calon presiden yang sanggup melanjutkan IKN. Kalau yang benci reklamasi, benci IKN, jangan dipilih lah. Calon presiden yang kayak gitu brengsek. Tidak tahu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang-orang yang menolak IKN itu manusia-manusia brengsek, musuh negara itu, pengacau, pemberontak. Jadi saya katakan, oh yang namanya Nasdem, Demokrat, PKS pasti nolak IKN. Karena calon presidennya pun pasti nolak IKN. Makanya rakyat Indonesia itu udah nggak usah ambil pusing. Yang namanya Anies Baswedan tuh buang aja ke tempat sampah. Pasti nolak IKN. Kenapa IKN harus dilanjutkan? Pertama itu sesuai dengan Pancasila, sila keempat, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan yang terbesar dengan dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, terjadi pemerataan, pembangunan, pemerataan infrastruktur, pemerataan kebijakan, pemerataan kesejahteraan, pemerataan ketuhanan, pemerataan kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerataan persatuan, pemerataan kerakyatan. Jadi intinya pemerataan. Karena kalau kita terus-menerus di Jakarta, Jakarta udah sumpah, udah kecil, dilubangin lagi oleh si Anies dengan sumur resapan yang berubah jadi sumur sedotan.
kotanya diacak-acak, APBD-nya dikuras untuk Formula E, lebih bayar dan sebagainya. Ya lebih baik pindah ke sana, bisa tidak macet, tidak banjir, karena dibangun dari awal. Kalau Jakarta sudah nggak bisa macet, banjir, udah nggak bisa terlepas, udah nggak bisa terbebas. Emang udah sumpah, udah waktunya pindah. Jadi orang-orang yang mendukung IKN berarti pahlawan, orang yang menolak IKN berarti bajingan, gitu aja lah, gampang. Berarti mereka anti Pancasila. Coba bayangkan, Kalimantan yang luas katanya lah, Kalimantan ini hutannya rusak. Dengan adanya IKN pasti hutan yang rusak ini akan direboisasi. Banyak yang lahannya itu rusak oleh pertambangan, bisa diperbaiki, dibikin perumahan dan sebagainya. Perbatasan dengan Malaysia yang selama ini terabaikan bisa sejahtera, terus bisa dijadikan contoh ibu kota kebanggaan, di mana semua arsitektur modern tampil di ibu kota baru. Intinya orang-orang yang pindah ke sana pasti bahagia. Udah tempatnya luas, pulaunya luas, jadi sudah mustahil bisa macet, sudah mustahil bisa banjir, karena sudah direncanakan sejak nol. Mau ke Sumatera dekat, ke Sulawesi dekat, ke Ambon dekat, ke Papua dekat, ke Jawa dekat, ke Bali dekat, ke NTT dekat. Jadi posisi strategis. Berapapun biayanya wajar lah, karena kita ingin punya sebuah ibu kota modern. Orang yang mendukung IKN berarti orang-orang modern. Orang-orang yang menolak IKN berarti orang-orang kampungan, termasuk cewek yang ngomong barusan. Itu orang Nasdem. Pinter, tapi bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.